Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari kita bersama-sama akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa, berseru kepadanya. Mari kita menenangkan hati kita, kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan kita yang mengasihi kita, yang memelihara hidup kita. Kepadanya kita berharap, kepadanya kita berserah. Bapa Surgawi memelihara. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memelihara. Berharap pada Tuhanku, aku berharap pada Tuhanku, di narai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun Ia menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Tak gentar, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Mari berdoa. Ini kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Di masa-masa seperti ini kami tahu bahwa Engkau sajalah penolong kami. Engkau sajalah sandaran kami. Segala kekayaan, segala kejayaan, segala kebanggaan kami tidak ada artinya. Karena kami tahu hanya Engkau Tuhan sandaran kami. Hanya Engkau Tuhan sumber pertolongan bagi setiap kami. Oleh karena itu malam hari ini kami datang mencari wajah-Mu Tuhan. Kami datang mencari pertolongan yang datangnya dari surga. Jamalah kami, sentuhlah hidup kami, berkati dan lindungi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berserah. Amin. Allah kita adalah Allah yang El Shaddai, adalah Allah yang Maha Kuasa. Mari kita mengangkat hati kita mengangkat suara kita bersandar kepadanya, Allah yang El Shaddai. Tak usah takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Usah kita bimbang. Tak usah ku bimbang, Yesus
usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Sekali lagi dengan penuh keyakinan. Tak usah ku takut, sebab ada Allah menjaga kita. Allah menjagaku, tak usah kita bimbang. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah kita cemas, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Puji Dia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Sekali lagi, El Shaddai, El Shaddai, ya Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Benar Tuhan, Engkau Allah yang El Shaddai, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kepada Allah yang El Shaddai itu malam hari ini kita datang. Mari kita membawa hidup kita kepadanya. Mari setiap kita membawa setiap pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan. Segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita, mari kita datang kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita berdoa di dalam keheningan. Kita berdoa membawa setiap pergumulan pribadi kita kepadanya. Ya Tuhan berkati.
Setelah ini kita bersama akan menaikkan doa-doa syafaat kita dan berdoa untuk penanganan COVID-19 dan berdoa untuk jemaat agar dilindungi oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk ibadah online, ya Tuhan memberkati, boleh berjalan dengan baik, persiapannya Tuhan yang memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa hanya di dalam Engkau sajalah kami boleh tenang, kami boleh menerima keselamatan. Tuhan, kami berdoa khususnya buat jemaat-jemaat di GKA Gloria, supaya Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan beri hikmat bagi mereka di dalam melindungi diri mereka. Dan biarlah di masa-masa mereka boleh mengisolasi diri di rumah, kami boleh bersekutu dengan anggota keluarga kami, dan kami boleh menikmati akan kebersamaan bersama dengan keluarga. Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang hari ini sedang sakit, biarlah Tuhan boleh beri kekuatan, beri pemulihan, bahkan Tuhan beri kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk pemerintah yang hari ini bertugas berjerih lelah untuk menangani akan persoalan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami serahkan untuk kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, biarlah semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang boleh berjuang di garis depan untuk menolong akan setiap korban yang terinfeksi. Biarlah Tuhan juga boleh menjagai mereka. Untuk tim-tim yang dibentuk oleh pemerintah, Tuhan juga beri hikmat supaya mereka boleh memikirkan akan segala perencanaan itu dengan baik. COVID-19 ini boleh kami tangani bersama, dan kami boleh lalui persoalan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. bertata di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan Bapa untuk persiapan ibadah online yang pada minggu ini akan dilaksanakan kepada kedua rekan kami, Penginjil David Aden dan Pendeta William Lim. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan terus menolong mereka, menyertai mereka dan memberkati mereka, sehingga segala persiapannya dikerjakan dan dilakukan Bapa sungguh boleh membawa berkat bagi jemaat Tuhan. Mereka boleh dibangun di dalam pujian, doa dan firman Tuhan. Bapa, kami menyerahkan untuk setiap jemaat GKA Gloria yang akan mengikuti ibadah online ini. Kami percaya meskipun mereka terpisah satu dengan yang lain, mereka di dalam kelompok-kelompok kecil, keluarga-keluarga, kami mau serahkan mereka semua dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai, Tuhan yang hadir di dalamnya, sehingga ibadah mereka boleh sungguh-sungguh dimaknai dan sungguh-sungguh merasakan akan kehadiran Tuhan. Lebih daripada itu Bapa, kami percaya di dalam situasi dan kondisi yang demikian, ketika kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan. Kami serahkan masing-masing jemaat ini ke dalam tangan Tuhan, satu persatu Tuhan. Tuhan akan melawat, Tuhan akan tolong dan Tuhan sertai. Kami percaya Tuhan dengar doa kami. Kami serahkan seluruh pokok doa
yang sudah kami naikkan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita menyiapkan hati kita dengan pujian Dia hanya sejauh doa. Tuhan kita, Tuhan yang dekat dengan umat-Nya, yang mengasihi dan memelihara kita. Mari kita naikkan pujian ini, menyiapkan hati kita, menyambut firman-Nya yang hidup. Bila sengsara menimpa ke atasku, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggoda hidupku, bila godaan menggodai hidupku, bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru panggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur walaupun melalui persekutuan doa lewat media ini, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada di sekitar kami. Dimanapun jemaat kami berada yang sedang bersekutu ini, Tuhan berkati, Tuhan menyertai. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh yang Kudus itulah yang menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal yang ke-14. Mari saudara kita membaca Injil Markus pasal yang ke-14. Bagian ini adalah bagian dari doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ya, ada di bagian Injil lain, tapi saya ingin mengambil atau membaca di bagian ini. Mari saudara kita bersama-sama melihat Markus pasal yang ke-14. Kami membacakan dari ayat yang ke-38 hingga 42 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Markus pasal 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga.
Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan bagian firman Tuhan ini dan melakukan dalam kehidupannya. Amin, saudara. Di bagian ini, saudara, kita melihat bahwa ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan Yesus menggunakan kalimat berjaga-jagalah dan berdoalah pada saat dia menghadapi persoalan kehidupan yang genting, yang serius pada waktu itu. Jadi Yesus bergumul di Taman Getsemani itu bukan persoalan sepele, tapi persoalan di antara hidup dan mati. Dan ini bukan hanya persoalan pribadi, tetapi menyangkut seantero kehidupan manusia. Dan ini di antara kerajaan dunia, yaitu kerajaan iblis maupun juga kerajaan Allah. Jika Yesus tidak sungguh-sungguh bergumul di Taman Getsemani, maka kita tidak akan melihat keindahan doa di Taman Getsemani, yang puncaknya Yesus siap menghadapi salib yang harus diterima. Saudara, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu di mana kita sedang mempersiapkan Paskah, mengenang kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Persiapan ini penting dan perlu kita pelajari, bukan hanya secara tradisi membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, tetapi bagaimana kita menghadapi sebuah persoalan kehidupan itu dengan realita yang ada sekarang ini, saudara. Sama seperti Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tapi perbedaannya begitu kontras. Murid-murid ketika menghadapi persoalan ini, mereka goncang dan mereka panik. Kenapa, saudara? Karena Yesus pernah menasihatkan mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa. Mereka tidak pernah memperhatikan apa yang Yesus maksudkan itu. Sampai 3 kali Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh itu memang penurut, tapi daging kita lemah. Betul, saudara. Demikianlah murid-murid, dikatakan mereka tidak sanggup berjaga-jaga, matanya berat, dan mereka tidur terlelap di sana. Betapa sedihnya, saudara, kalau ada pengikut-pengikut seperti ini yang tidak siap dan tidak berdoa. Kalau gereja tertidur, kalau jemaat tertidur, maka kita tidak akan siap menghadapi segala kemungkinan. Makanya di dalam situasi seperti ini, rombongan ini datang ketika menghadap dan menangkap Yesus. Murid-murid kelihatan panik dan tergoncang, saudara. Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Ketika rombongan ini datang, Yesus menghadapi dengan tenang. Yesus tidak melarikan diri. Yesus bertanya kepada mereka, "Siapakah yang engkau cari?" Mereka mengatakan, "Yesus dari Nazaret, atau Mesias, atau Raja orang Yahudi." Sekedar mengingat, menyebut kembali yang pernah terngiang di telinga mereka, siapakah Yesus itu. Tapi Yesus tidak pernah
mengambil kesempatan untuk menyangkal, untuk membohongi, untuk melarikan diri. Yesus selalu siap secara mental, secara spiritual menghadapi persoalan. Yesus mengatakan, inilah aku. Yesus tidak mengatakan dia sudah pergi atau telah melarikan diri. Yesus bisa saja membohongi itu. Saudara, inilah kuncinya kenapa Yesus siap menghadapi segala persoalan, pergumulan, bahkan kayu salib yang begitu berat. Yesus menghadapi dengan tenang karena dia berjaga-jaga dan berdoa. Itulah kunci yang sangat penting buat kita. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya mengandalkan teknologi, pengetahuan, pengalaman, tetapi kita juga harus belajar dari firman Tuhan bagaimana berjaga-jaga dan berdoa selalu di hadapan Tuhan. Dan berdoa juga bukan hanya basa-basi sekedarnya, tapi percaya sepenuhnya bahwa kuasa doa akan bekerja sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Dan Allah berkenan bekerja melalui doa anak-anaknya atau umatnya. Saudara masih ingat zaman Musa pada waktu mereka berperang melawan bangsa Amalek. Bangsa yang begitu bebal, bangsa yang begitu kejam. Kalau mengandalkan kekuatan fisik, mengandalkan bangsa Israel secara fisik berperang, mereka tidak mungkin bisa mengalahkan bangsa itu. Tapi Musa dan Harun mereka mengangkat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Disitulah kemenangan terjadi ketika mereka berdoa. Tapi ketika penetangannya tidak berdoa diturunkan, maka bangsa Israel pun dipukul kalah. Dan di sini kita melihat betapa pentingnya peran doa. Sejak zaman dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Pada zaman Daniel, saudara lihat dia menghadapi politik yang begitu kotor, situasi ya, pemerintahan di istana Nebukadnezar dan kolega-koleganya, menteri-menteri semua mencari kesalahan dan memfitnah untuk menyingkirkan Daniel. Tapi apa yang dihadapi oleh Daniel? Daniel tidak mereka situasi atau mencari partner, mencari pengkhianat untuk berkhianat bersama dia, cara-cara manusia tidak. Tapi Daniel berdoa sehari 3 kali menghadap Yerusalem untuk menghadapi segala persoalan yang sedang dia hadapi. Dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dia hanya percaya berdoa kepada Allah dan Allah dapat menolong dia. Dan resiko yang harus dihadapi adalah dia akan dihukum dan dibuang ke goa singa. Tapi Daniel melalui persiapan doanya yang luar biasa, tidak sedikit pun merasa takut dan gentar, cemas dan khawatir. Meskipun dia sudah dibuang di goa singa dan singanya begitu banyak, saudara, tidak ada ketakutan, kecemasan yang terjadi. Ketika Raja Nebukadnezar berkata, "Hei Daniel, apakah engkau masih ada? Apakah Allahmu yang hidup menolong Anda?" "Ya Tuanku Raja, Allahku yang hidup telah meloloskan hamba-Mu." Luar biasa, saudara. Satu kesaksian yang luar biasa, bahwa Allah yang hidup telah menutup mulut-mulut singa dan telah menghancurkan segala kuasa dari Nebukadnezar. Tidak ada yang mustahil bagi Allah selama kita percaya kuasa doa. Amin, saudara. Berapa sih di antara saudara dan saya yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan ketika segala persoalan itu datang pada kita? Betapa sering kita menjawab di WA, ya, kita turut berdoa dan berdoa. Tapi apakah kita sungguh-sungguh berdoa? Pertanyaannya, apakah kita ini adalah orang yang suka doa dan menjadi pendoa, serdadu doa? Kalau kita hanya sekedar doa, kita tidak akan pernah menjadi pendoa yang baik dan doa kita tidak akan punya khasiatnya. Saudara, kita juga melihat kehidupan jemaat mula-mula
ketika penganiayaan datang, ketika rasul-rasul ditangkap, mereka hanya berdoa bersama. Tidak ada yang lain, mereka begitu lemah. Di luar begitu banyak orang, bagaikan ISIS yang akan menangkap dan memenggal mereka. Mungkin lebih berbahaya daripada ISIS. Tetapi mereka mengandalkan doa, mereka berkumpul bersama. Dan Tuhan bekerja melalui doa-doa mereka. Bahkan Petrus yang ditangkap, Allah mengutus malaikat untuk membebaskannya. Bukankah itu luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan? Dan kita melihat satu kenyataan. Doa berkarya di tengah-tengah segala kesulitan kehidupan umat Tuhan pada waktu itu, maupun juga berlaku untuk kita. Karena itu Yesus mengatakan watch and pray. Berjaga-jagalah berdoa. Kata berjaga-jaga ini adalah siap, siaga, senantiasa. Selalu waspada setiap segala persoalan yang kecil maupun yang besar. Apakah kehidupan rohani kita selalu siap dalam menghadapi segala persoalan? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, satu kali murid-murid datang bertanya kepada Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Di Matius 24, Yesus menjawab mereka. Yesus berkata apa? Bahwa akan terjadi peperangan bangsa melawan bangsa. Sekarang bukankah kenyataannya, saudara? Bangsa melawan bangsa. Meskipun kita tidak melihat secara terang-terangan, secara fisik, ya saling mengebom, tetapi ada di satu di antara yang lain. Tapi peperangan besar sekarang yang terjadi, baik itu Amerika, Rusia, China, Iran, Arab, Australia, Perancis, Inggris, dan yang lain, saudara. Cara perang sudah berbeda. Mereka bisa merekayasa segala bentuk dan cara. Bisa melalui berita hoax, melalui media, melalui penyakit-penyakit sampar. Mereka merekayasa di politisi, melalui ekonomi. Masih banyak, saudara, kita tidak tahu karena itu rahasia perang dari negara yang lain. Yesus juga berkata akan ada gempa di mana-mana, bencana, banjir, longsor di mana-mana. Bahkan penyakit sampar, wabah di mana-mana. Dan kali ini kalau kita merenungkan kembali, bukan COVID-19 saja yang sudah terjadi. Bukankah dulu-dulu sudah ada penyakit sampar, penyakit wabah, dan lain-lain? Bukankah saudara juga masih ingat tentang N1, N2, N3, H1, H2, H3, N1, H1, N2, H2, dan sebagainya. Kemudian virus itu berkembang. Kita kenal MERS, lalu MARS atau SARS. Sekarang COVID-19. Nanti bentuknya lain. Berkembang menurut ahli bahwa ini akan lenyap tapi akan berubah bentuk virus yang lain. Namanya apa kita tidak tahu. Tapi semua ini sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Akan ada penyakit sampar, wabah yang menyerang manusia. Pada saat Tuhan Yesus Kristus datang, wabah penyakit sampar itu lebih hebat lagi. Saudara, kalau kita membaca Mazmur 91, bukankah itu juga ada tanda-tanda, ya? Biasanya mereka menggunakan Mazmur untuk menghibur diri. Di situ dikatakan ada penyakit sampar, wabah apa saja, Tuhan akan menolong umatnya. Saudara, kalau kita melihat Wahyu lain lagi, pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, ya, seluruh pasal 6 Wahyu itu bicara tentang musibah-musibah yang begitu dahsyat yang akan menyerang manusia pada akhir zaman.
Wahyu pasal 6 ayat 8 berkata demikian. Wahyu 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menunggangnya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, ketika Yesus datang, detik-detik Yesus datang, pembunuhan massal akan terjadi dan tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Akan terjadi gempa, akan terjadi kelaparan, akan terjadi sakit penyakit sampar yang menghantam manusia. Saudara, ini adalah akhir zaman. COVID-19 katakanlah kalau akan berakhir untuk sementara waktu, bukan untuk seterusnya. Nanti akan muncul lagi. Kita tidak tahu virus apa yang akan muncul. Jangan kira bahwa dunia ini akan semakin baik, tapi dunia ini akan semakin tidak baik. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2:17. Bahwa janganlah engkau mencintai dunia ini dan segala isinya. Karena dunia ini sedang menuju kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pada hari ini kita belajar dari renungan singkat ini. Kadang kita terlalu santai, terlalu nyaman. Tuhan izinkan semua ini terjadi untuk supaya kita belajar kehidupan rohani di hadapan Tuhan. Tuhan juga mengingatkan seluruh umat manusia, termasuk orang percaya, bahwa ada satu Allah yang hidup yang sedang mengontrol kehidupan manusia di dunia ini. Kalau tidak ada, tidak mungkin, saudara. Marilah kita belajar apa yang dikatakan firman Tuhan, mengingatkan kepada kita senantiasa berjaga-jaga dan berdoalah. Karena kita tidak tahu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi bagi saya dan saudara. Tetapi apakah saudara dan saya siap menghadapi segala persoalan ini? Marilah saudara kita berdoa senantiasa. Berdoa untuk keluarga kita, untuk gereja, untuk negara dan bangsa kita. Melalui peristiwa ini kita melihat satu kenyataan yang tidak pernah berubah, yaitu firman Tuhan. Segala nubuatan akan terjadi satu demi satu sampai Yesus datang kembali. Mari saudara, kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita selalu menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita masih bisa melayani, mari kita melayani. Mari kita lakukan sesuatu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita meningkatkan kehidupan rohani kita, berjaga-jaga dan berdoalah kepada Tuhan. Disitulah kita akan melihat segala perubahan akan terjadi. Apa yang terjadi kita tidak tahu, tapi kita harus percaya Tuhan berkuasa mengubah segala keadaan. Yang tidak baik menjadi baik. Yang mengkhawatirkan membuat kita menjadi tenang. Hanya Tuhan yang bisa melakukan untuk kita semua. Marilah kita percayakan kepadanya. Amin saudara. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini. Seringkali kami tidak terlalu serius memperhatikan kehidupan doa. Hanya saat-saat tertentu pada waktu kami merasa penting dan genting. Tapi biarlah melalui peristiwa demi peristiwa Tuhan mengajarkan kami selalu siaga dan berdoa setiap saat, kapan di mana saja. Kami percayakan segala pergumulan, persoalan, kecemasan, kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah melalui doa bersama kami dikuatkan, kami dituntun, kami dipimpin untuk menghadapi segala kenyataan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan negara dan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah untuk menangani akan persoalan COVID-19 ini. Berikanlah juga hamba Tuhan majelis dan jemaat sehati senantiasa berdoa di hadapan Tuhan untuk menghadapi badai COVID-19 ini. Tuhan lindungi, Tuhan jaga kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati saudara. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Biarlah apapun keadaan kita saat ini, Tuhan yang akan membuka jalan bagi setiap kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri dengan sebuah pujian, Dia buka jalan saat tiada jalan. Naikkan pujian ini dari hati kita yang terdalam, dengan penuh iman. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan membuka jalan bagi kita. Ya buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan, naikkan dengan penuh iman. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Mari kita satukan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti kebaktian doa malam ini. Sungguh ada sesuatu yang sangat menarik perhatian kita bersama karena kita bisa bersekutu melalui online ini. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sudah ikut di dalam persekutuan doa pada malam ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada jemaat. Yang pertama adalah nanti tanggal 29 Maret kita masih ada ibadah online dan kami menghimbau Bapak Ibu bisa mendoakan dan semua tetap ikut ibadah ya. Dan yang kedua adalah mengenai ibadah ada menjalankan persembahan, Bapak Ibu juga ikut ambil persembahan ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat account gereja masing-masing dan memberikan persembahan. Ibadah bukan hanya di gereja tetapi di rumah ketika kita beribadah juga harus memiliki sikap yang sama untuk beribadah. Berikutnya remaja dan pemuda ya juga ada online. Nanti saudara bisa klik ya sesuai dengan jam yang ada. Demikian juga kami akan usahakan untuk sekolah minggu ya. Bapak Ibu juga berusaha untuk menghimbau anak-anak untuk ikut sekolah minggu. Dan berikutnya adalah kami ingin menghimbau Bapak Ibu setiap malam bisa mendoakan gereja jemaat kita ya dan doakan untuk segala persiapan ibadah online kita. Meskipun tidak berkumpul di gereja tetapi kita tetap beraktivitas secara online ya di dalam rumah. Tuhan berkati, Tuhan menyertai kita semua. Selamat malam.